jelas-jelasnya Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami. Ini visi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami. Ini visi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami. Ini visi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman,
I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami. Izin share screen ya, lebih mudah. Ya. Sorry. Di full screen aja. Ya udah. Ya. Masih loading katanya, ini masih ada item-itemnya, kenapa ya? Di saya ini loh floating ininya. Floating video sama floating kontrol menu. Oh, udah aman dah. Oke, silakan. Izin sharing berapa tahun 2 tahun terakhir ini sejak pandemi
Saya lagi terbeban soal ini ya, menjadi orang Kristen yang sehat. Nah, pasti kita bisa bertumbuh. Nah, sebelum selanjutkan, mungkin ini di awal ya, maksudnya karena saya bukan latar pendidikan non teologi, ini berdasar pemahaman saya dan pengalaman pribadi. Lalu PowerPoint ini juga bukan kebenaran tambahan gitu ya, bukan modul, tapi cuman menolong saya supaya saya ngomongnya nggak lompat-lompat dan terbuka terhadap feedback, pandangan yang berbeda dan bukan untuk perdebatan. Lalu mungkin kalau kedepannya juga jangan dipanggil Pak lah ya. Itu aja mungkin ya pengantar saya. Sharing saya hari ini itu diambil dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Izin membacakan. Itu dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Kata untuk menjembatani sebuah tujuan yang kemudian saya terjemahkan dengan calling. Lalu ayat 72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ya, ini kalau diterjemahkan bebas mungkin bicara soal karakter. Dan berikutnya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, jika diterjemahkan bebas bicara soal kompetensi. Nah, Kristen yang sehat, Kristen yang seimbang. Ya, yang seimbang dalam arti tahu panggilannya, punya karakter karena tujuan kita serupa Kristus dan kompetensi. Lalu karena kekristenan itu adalah pengikut, maka berpusat pada Kristus dan karakter serta bertumbuh di dalam Kristus tidak bisa sendirian. Kalau kompetensi mau belajar masak, mau belajar gitar, nah itu bisa dari YouTube sendirian. Tetapi untuk karakter bertumbuh dengan Kristus, saya pikir komunitas kuncinya. Jadi kita tidak bisa sendirian dan bertumbuh tentunya di dalam komunitas, di dalam Tuhan. Nah, 5C ini, kalau kali ini dalam kesempatan ini, saya akan urutannya, saya akan bahas dari Christ Community baru berikutnya. Karena tentu dengan bapak-bapak senior di sini, saya bicara soal kompetensi dan karakter tentu sudah paham semuanya ya, lebih sudah sering. Nah, saya mempercayai dalam konteks Christ, saya buka dengan spirituality beyond religion. Nah, kalau Pak Vincent tadi singgung soal Daniel Manata, sebelum saya tidak bahas di kontennya, tapi saya melihatnya bahwa generasi sekarang ini bukan generasi yang anti agama atau tidak tertarik gitu ya dengan spiritualitas, tapi justru saya melihatnya generasi sekarang ini haus akan Tuhan. Generasi sekarang ini haus akan hal-hal spiritualitas melampaui agama, termasuk di generasi muda, di murid-murid. Saya pernah di WA, kebetulan saya pernah ngajar sebagai guru agama, mantan murid saya tanya, Pak, boleh nggak sih sebetulnya kuliah di TNI? Karena kan nggak boleh membunuh. Berarti jauh di dalam hatinya, takut akan Tuhan ada, gitu, menyenangkan hati Tuhan ada. Tetapi apakah dia ke gereja? Belum tentu ke gereja. Jadi saya hari ini mempercayai bahwa generasi sekarang ini generasi yang haus akan Tuhan, melampaui dari agama. Saya hari Minggu pernah mengikuti bibliodrama dari Katolik. Itu tidak ada Salam Maria, nggak ada. Bahkan liturgi nggak ada. Lalu buat tanda salib itu juga tidak ada. Tapi di situ orang bisa ngalami Tuhan pada lewat Zoom, ya, baca ayat bergiliran satu-satu gitu, orang ngalami Tuhan. Jadi saya percaya hari-hari ini spiritualitas melampaui agama. Nah, bicara soal itu, izinkan saya mengatakan bahwa ngeroh itu normal.
Nah, ya kadang-kala di dalam Kristen itu kadang ada istilah itu kok Kristen kok ngeroh sih. Ya saya justru aneh kalau kita percaya setan tapi tidak percaya Tuhan. Kita percaya dunia roh dalam asumsi iblis, setan gitu, kuasa jahat. Tapi kalau kita tidak mempercayai kuasa Tuhan juga itu justru aneh. Jadi ngeroh itu normal karena kita juga makhluk roh, makhluk rohani yang punya jiwa dan tinggal di tubuh. Masalahnya tinggal bagaimana menghadirkan manusia Kristen yang normal. Nah, normalnya Kristen semestinya juga natural yang supranaturali natural, naturali supranatural. Jadi kita makhluk yang natural tetapi sekaligus supranatural. Ini yang saya percayai. Ya terbuka untuk sharing ya. Lalu dari situ kan kita pasti bisa punya apa ya, intuisi, punya mendengar suara Tuhan istilahnya. Lalu mengenali agenda dan waktu ilahi. Pasti kita punya tuntunan arahan yang secara khusus diberikan buat kita, dan bagaimana Tuhan bicara itu soal lain lagi. Ada banyak cara Tuhan bicara. Seringkali manusia yang terbatas dan membatasi bagaimana Tuhan bicara buat setiap kita. Nah, oleh sebab itu perlu keseimbangan antara pengajaran dan kesaksian, karena pengalaman roh, pengalaman pribadi, apalagi sekarang di zaman postmodern kan, yaitu pengalaman kamu. Kalau saya nggak ngalami, ya beda konteks gitu kan, atau saya mengalaminya begini sih. Jadi oleh sebab itu perlu keseimbangan mencari pengajaran dan kesaksian. Nah biasanya yang ngeroh nggak suka pengajaran, yang pengajaran nggak bisa menerima pengalaman rohani. Sehingga menurut saya orang Kristen perlu keseimbangan di antara pengajaran dan kesaksian. Nah, sekali lagi saya mempercayai bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, bukan hanya ayat itu tidak hanya untuk orang mau pacaran, anak muda, tetapi sebuah hukum bahwa sendirian itu enggak baik. Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam kebersamaan. Nah, apakah itu gereja atau komunitas, atau gereja itu komunitas, kita akan bahas berikutnya. Nah, yang kedua komunitas. Nah, di dalam Alkitab lebih banyak bicara soal kingdom, lebih banyak daripada gereja. Nah, kalau saya ditanya Alkitab itu isinya apa, ya saya akan menjawab mungkin tiga hal yang utama. Yang pertama covenant, sebab janji Tuhan, perjanjian lama itu berlaku, termasuk sampai perjanjian baru, janji Tuhan itu berlaku pada mereka yang percaya, pada mereka yang mengikat perjanjian. Oleh sebab itu Israel disebut umat perjanjian, maka berkat Tuhan itu ada pada umat perjanjian yang mau mengikatkan janji kepada Tuhan, dan Tuhan mengikatkan janji kepada umatnya. Nah, yang kedua bicara soal kasih karunia bukan pemberian tetapi pribadi Yesus, dan berita Yesus adalah tentang kingdom. Yesus memberitakan kerajaan Allah, Yesus memberitakan kerajaan surga, bukan gereja. Nah, masalahnya adalah kita ini hidup di negara republik yang mindset-nya republik, bukan mindset kerajaan. Yang saya cukup dapat perenungan disegarkan kembali ketika Ratu Elizabeth meninggal dunia. Bagaimana sebetulnya dalam benak Ratu Elizabeth sendiri mungkin nggak pernah kebayang suatu kali dia jadi ratu. Sampai kemudian pamannya karena belum menikah sehingga geser ke kanan gitu ya, ke saudara kandung. Sejak ayahnya jadi raja, disitulah sebetulnya sampai Pangeran William dan Pangeran Harry pun itu belum lahir tapi sudah dalam struktur ahli waris. Nah, itu kan karena ada orang lain yang melakukan sesuatu sehingga kena dampaknya. Itulah prinsip kerajaan. Kasih karunia itu bukan karena usaha kita, tetapi karena ada pribadi lain yang melakukan sesuatu, yaitu Yesus. Sehingga kasih karunia itu diberikan kepada kita. Nah, konsep king dominion, kingdom itu kan dari kata king dan dominion, ada raja dan ada wilayah. Bagaimana menghadirkan pemerintahan Tuhan, bagaimana menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan, sabda raja itu yes dan amin.
Ya, seenaknya Pangeran Charles ya menentukan siapa yang akan berhak mewakilinya. Ya, beberapa waktu lalu konon misalkan Pangeran Harry dicoret atau tidak termasuk dalam 7 orang yang representasi atau mewakili raja. Nah, itu berdasarkan keputusan raja. Oleh sebab itu ketika kita mempercayai firman Allah, iya dan amin, mindset kita akan lebih mudah nyambung, lebih mudah memahami ketika kita mindsetnya kingdom, bukan republik. Kalau republik kan mayoritas, voting. Ya, ketika raja memutuskan sesuatu, oleh sebab itu tidak meminta persetujuan kita. Nah, kembali kepada kingdom dan church, ya, bahwa tugas kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, bukan gereja semata. Nah, apa bedanya? Kita akan coba lihat lanjutnya. Bagaimana konsep eklesia kita? Menurut saya ini yang bermasalah termasuk dari STT, maaf kata. Gitu. Karena produksinya untuk gereja ada dari STT. Nah, jangan-jangan mata pelajaran eklesiologinya yang bermasalah. Gitu. Ada apa dengan eklesia, ada apa dengan wajah gereja saat ini. Nah, eklesia bukan hanya dipanggil keluar, tetapi juga dipanggil keluar di pintu gerbang untuk menentukan nasib sebuah kota. Sama seperti DPR sekarang, sama seperti di firman Tuhan ketika tua-tua memutuskan siapa itu, sorry, yang bukan Rut, satu lagi ada tokoh di Alkitab, Rut atau dengan Boas, ya itu kan diputuskan di pintu gerbang. Sehingga tua-tua itu bersidang di pintu gerbang menentukan nasib. Itulah gereja. Gereja dipanggil untuk Tuhan, gereja dipanggil untuk dunia. Dalam skup yang kecil, gereja ada untuk kota. Makanya firman Tuhan kita kenal, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada. Jadi gereja itu ditakdirkan dipanggil keluar di pintu gerbang untuk menentukan nasib sebuah kota. Nah, oleh sebab itu track rail-nya itu ada untuk Tuhan, untuk dunia, dan untuk kota. Nah, kalau dengan 3 rel itu berarti menurut saya gereja yang sinodal, gereja yang sekarang ini tidak ada di relnya firman Tuhan menurut saya. Karena gereja hanya dikenali dengan gereja universal, gereja kota, dan gereja yang di rumah. Nah, dan tubuh Kristus kita juga perlu pahami gitu. Artinya kalau tubuh Kristus kita ini satu tubuh, oleh sebab itu kita harusnya mendengar satu suara yang sama. One voice, one body. Satu tubuh, satu suara. Harusnya membuat kita mudah untuk mengikuti arahan Tuhan bersama. Nah, pertanyaan yang juga saya coba ajukan ke murid-murid saya ketika saya ngajar tentang gereja, itu pertanyaan tentang esensi. Supaya kita tidak salah kaprah. Gitu kan, kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Nah, gereja, esensi gereja itu adalah ketika sesuatu itu ditarik, sesuatu itu dihapus, sesuatu itu diambil dari gereja, apakah gereja masih bisa disebut gereja atau tidak? Sebaliknya, kalau sesuatu itu diambil dan itu masih membuat kita bisa menyebut gereja adalah gereja, maka itu adalah aksesoris. Nah, contohnya kursi. Kalau gereja tidak ada kursi, maka gereja tetap disebut dengan gereja. Gitu. Nah, alat musik. Kalau alat musik tidak ada di gereja, maka gereja tetap disebut gereja. Oleh sebab itu alat musik adalah aksesoris. Nah, apa kemudian yang menjadi esensi gereja? Kalau itu hilang, maka gereja nggak bisa lagi disebut gereja. Bahkan saya menanyakan, apakah Alkitab itu esensi atau aksesoris? Nah, kemudian pertanyaan yang jadi renungan adalah gereja itu, kita dipanggil untuk membesarkan gereja atau memperbanyak gereja. Menurut saya penyimpangan gereja justru terjadi ketika dari komunitas, dari persekutuan doa, tahun 80-an kita kenal dengan gerakan persekutuan doa, lalu tahun 90-an gereja-gereja, khususnya gereja karismatik, mengenal ajaran gereja lokal. Nah, sebetulnya kita ini disuruh memperbesar gereja atau memperbanyak gereja. 1 ton gajah dengan 1 ton kecoa, 1 ton semut, 1 ton laba-laba berbeda.
Nah, kita tidak diminta untuk memperbesar gereja, tapi kita dipanggil untuk memperbanyak gereja. Matius 28, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saya mempercayai ini gitu. Justru makanya ketika penyimpangan gereja terjadi, ketika dari persekutuan, dari komunitas menjadi gereja. Awalnya di rumah pakai gitar, awalnya pakai suara biasa tanpa alat bantu, atau mungkin pakai mic, pakai speaker kecil. Lama-lama ketika jumlah jemaat ditambahkan, ya Tuhan menambahkan jumlah jemaat. Kenapa kok satu-satunya solusi yang dipilih adalah mencari gedung? Nah, padahal justru di saat itu mungkin harusnya sudah memperbanyak. Nah, di dalam kehidupan yang normal, saya ini ditanya, kapan nikah? Kalau sudah nikah nanti ditanya, kapan punya anak? Nah, kenapa di gereja itu tidak berpikir demikian? Orang yang sudah dewasa ditanya, kapan nikah? Atau mungkin di jejak awal ditanya, orang bergabung gereja ditanya, mau berapa lama sih kamu bergabung di sini? Targetmu mau berapa lama? Bahkan kalau sudah terlalu lama di gereja, ditanya terus, ayo kapan nikah? Kapan kamu keluar dari rumah orang tuamu? Nah, karena konsep inilah yang mestinya ada gitu. Kenapa kok solusinya cuma satu? Kalau kita kan sekarang biasa mendengar thinking skill, berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, kenapa gereja tidak berpikir? Jangankan berpikir kritis, jangan-jangan tidak berpikir gitu. Kenapa kok ketika jumlah jemaat ditambahkan, solusi satu-satunya yang dipilih adalah mencari gedung yang lebih besar. Nah, gereja terjebak pada dosanya. Dosa gereja adalah ABC. Attendance, building, cash. Jumlah jemaatnya belum besar, cari jemaat. Begitu sudah jemaatnya besar, penuh, cari gedung. Ketika bangun gedung yang lebih besar, duitnya kagak ada. Maka cari duit. Begitu duitnya cukup, bangun gedung, gedungnya pasti lebih besar. Pasti ada kursi kosong. Cari jemaat lagi. Itu akan menjadi lingkaran setan menurut saya. Gereja yang dulunya awalnya tidak ada persembahan bisa langsung untuk orang, sekarang persembahan untuk operasional. Ketika persekutuan jadi gereja, alat musiknya ditambah besar, powernya ditambah gede. Lalu dari tiker mungkin dari lesehan ditambah kursi. Dari kipas angin jadi AC. Dari tidak ada administrasi muncul full timer. Akhirnya sebetulnya persembahan bukan untuk orang. Persembahan akhirnya muncul untuk operasional. Nah, kemudian tentang gereja. Kita mesti mengingat bahwa gereja ada yang punya. Ya, gereja, aku akan membangun jemaatku. Jadi aku, Tuhan sendiri yang inisiatif, jemaatnya pun juga jemaatnya Tuhan. Lalu Musa melihat seperti pola yang Tuhan berikan di atas gunung, Kisah Rasul 7 ayat 44. Gereja pasti punya dasar, gereja punya pola. Mazmur 11 ayat 11 dikatakan, dengan apakah orang benar dibangun kalau dasar-dasar dihancurkan. Kalau dasar-dasar gereja rusak, kalau dasar-dasar gereja bergeser, dasar-dasar tidak benar, maka sebetulnya bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Nah, kita belajar sejarah gereja, tetapi kita tidak mempelajari apapun dari sejarah. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena kita tahu sejarah gereja, tokoh-tokohnya, pemikiran-pemikirannya. Tetapi selalu terjadi pembaharuan ke depan, yang di depannya terjadi, selalu dianggap sesat. Sementara gereja atau gerakan yang baru menganggap pergerakan yang sebelumnya kuno. Itu selalu terjadi. Artinya kita belajar sejarah, tapi tidak belajar apa-apa dari sejarah. Semestinya kita sendiri tidak merasa puas. Harusnya juga masih bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan pembaruan apa lagi yang sedang terjadi? Pembaruan apa yang terjadi ke depan ini? Nah, lalu bicara soal kepemimpinan dan legalitas gereja. Nah, kita mesti membedakan. Yang kedua, poin kedua ini, berikan hak. Berikan kepada raja, ya, berikan kepada hak kaisar, hak yang apa yang menjadi haknya kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Maka gereja definisinya apa dulu? Kita bicara soal apa? Kalau secara konsep kita clear,
secara paradigma kita clear, secara teologi kita clear, mari baru kita bicara soal legalitas. Apa yang ditakutkan sebetulnya soal gereja? Jangan lupa undang-undang di Indonesia ini mengakui agama dan aliran kepercayaan. Tetapi gereja itu nggak konsisten menurut saya. Di khotbah-khotbahnya mimbar, kita sering dengar kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan adalah sekelompok orang atau persekutuan orang-orang yang percaya, yang taat, yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin raja, yaitu Kristus. Tetapi kita tidak berani menyebut bahwa kita aliran kepercayaan. Loh, kita diizinkan loh di negara kita. Ini ekstrimnya ya. Kalau kita tidak mau menyebut agama, kenapa kita tidak berani menyebut aliran kepercayaan misalkan? Artinya celah-celah itu ada. Nah, ketika surat baptis itu kan dibutuhkan hanya untuk surat nikah. Nah, sekarang gini, sekarang ini ada muncul homeschooling. Apakah ketika keluarga mau homeschooling, maka setiap keluarga mendirikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat? Enggak kan? Hanya numpang secara administrasi di PKBM yang ada atau yang lain atau di kota itu atau kenalan kita. Oleh sebab itu saya mempercayai organisasi boleh, tetapi tidak perlu sebenarnya ini. Artinya kita pasti percaya ada kuasa dalam relasi. Misalkan kalau saya pendeta, saya bisa keluarkan surat baptis, saya bisa keluarkan surat nikah. Ya silahkan aja, Bapak Ibu punya komunitas, Bapak Ibu baptis, orang saya keluarin suratnya. Nggak perlu repot, nggak perlu ada organisasi baru menurut saya. Jadi artinya secara konsep dan secara praktis dua hal yang berbeda. Secara konsep kita bisa diskusikan, secara praktis kita juga bisa mendiskusikannya, praktisnya bagaimana. Dan saya mempercayai sebuah hukum, setiap organisme mampu mengorganisir, built-in, tumbuhan, daunnya bisa mengarah kepada sinar matahari. Jadi saya mempercayai setiap organisme bisa mengelola dirinya sendiri. Apakah kita takut soal kesesatan? Bahkan di gereja ada penyesatan. Jadi itu apa? Kita takuti penyesatan. Dari awal sampai akhir Alkitab itu juga menyinggung soal penyesatan. Dan kita mempercayai kalau kita minta kepada Tuhan roti, tidak mungkin dikasih racun. Ya, tidak mungkin dikasih batu, tidak mungkin dikasih ular. Artinya kalau hati kita tulus, kita hidup dalam komunitas yang sehat, hidup di dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan menjagai kita. Nggak mungkin kita hatinya rindu menyenangkan hati Tuhan, kemudian Tuhan biarkan kita tersesat. Jadi kepemimpinan gereja mesti juga kembali kepada Alkitab. Alkitab mengenali majawatan. Artinya tidak ada pemimpin yang super. Kita membutuhkan paradigma kepemimpinan yang lain. Karunia-karunia yang lain. Nah, kita perlu kemampuan kolaborasi. Oleh sebab itu sebenarnya di zaman ini berharap pemimpin Kristen itu bermunculan. Di zaman yang membutuhkan kolaborasi, seharusnya kolaborasi menjadi kualitas unggul yang dimiliki orang Kristen. Kita harus mahir dalam berkolaborasi. Nah, saya mempercayai gereja itu seperti Kejadian 14 ayat 14. Seperti Abraham mengutus para tanda kutip prajurit ya, orang-orang untuk melepaskan Lot. Ada 3 prinsip di situ, yaitu mereka yang diutus itu adalah mereka yang lahir di rumah, yang dilatih dan diutus. Jadi gereja itu bicara soal rumah, gereja bicara soal melahirkan, bukan soal rebutan jiwa. Rebutan jiwa itu nggak masuk akal kalau rebutan jiwa yang dimaksud adalah rebutan jemaat dengan gereja lain. Nah, saya agak mengkhawatirkan gereja itu seperti apa ya kalau binatang ya. Maksudnya gini, baru melahirkan satu aja udah rame banget, kalau nggak salah ayam ya. Maksudnya berkokok banter tapi cuman belum bikin apa-apa udah gembar-gembor. Wah, kekristenan meningkat sekian %, di publik, di sosial media. Agama lain, wow. Wah, melihat Kristen mungkin bertumbuh pesat. Padahal kadang ya satu orang tercatat di beberapa gereja. Nah, ini yang kadang buat saya belum lagi yang dicatat masuk, yang keluar nggak dicatat, yang lahir dicatat,
sekolah minggu, sementara yang meninggal nggak dicoret. Nah, ini yang mengkhawatirkan double data itu ya di gereja. Nah, lalu terlatih. Gereja mesti melatih. Dan untuk pelatihan saya menaruh perhatian khusus karena Yesus pun sebelum sebagai juru selamat dipanggil sebagai guru dan tabib. Ya, saya percaya ya bukan klaim-klaiman siapa duluan ya, tidak perlu didebatkan. Tapi seperti sekolah Katolik, seperti Muhammadiyah, itu selalu berdampingan. Selalu di kota itu kita kan dengan mudah kan menemukan sekolah dan rumah sakit. Itu mestinya juga menjadi ciri khas di mana pendidikan dan kesehatan, ya, guru dan tabib, di mana Yesus mengajar dan menyembuhkan. Yesus keliling kota menyembuhkan dan mengajar. Kemudian gereja itu mengutus. Maka sebab itu saya tidak percaya mega church. Mega church berarti gap yang tinggi karena yang lama tidak diusir keluar, tidak diutus, sementara yang baru nambah. Itu bukanlah seharusnya menjadi kebanggaan kita. Harusnya ukuran gereja itu bukan dari jumlah jemaat, tapi berapa persen yang masuk dan keluar. Bahan sama seperti bisnis, bahan baku dengan yang laku. Ya, perputaran duitnya ini, ya aset, misalnya kita hitung-hitungannya ini ya. Jadi kalau gereja bukan jumlah jemaat, tapi persentase yang masuk dengan yang diutus. Nah, saya tidak mempercayai my church is my home. Gereja sekali lagi tidak konsisten ketika pandemi. Saya sedih gereja tidak belajar apapun dari pandemi, menurut saya. Tidak mungkin Tuhan hanya mengajar jemaat pakai masker, hanya pakai prokes ke gereja. Perbedaan gereja sebelum pandemi dan setelah pandemi hanya dengan maskeran. Saya pikir ongkosnya terlalu mahal. Tuhan sedang tidak iseng. Ada sebuah mandat, ada sebuah pergeseran yang juga diberikan kepada gereja. Ketika pandemi di awal-awal, gereja bersyukur. Sekarang banyak dilahirkan imam-imam. Sekarang di rumah-rumah muncul gereja-gereja. Ada persekutuan, ada mesbah keluarga. Kenapa ketika pandemi turun, kok jemaat ditarik lagi ke gereja? Justru itu harusnya pembelajaran. Kalau terlambat melatih, ya ayo segera dimulai. Tidak ada kata terlambat untuk melatih jemaat. Saya mempercayai my home is my church. Bukan my church is my home. Jadi sebuah pertanyaan kan. Gereja itu keluarga, bisnis, atau bisnis keluarga. Nah, menurut saya ini juga bisa didiskusikan. Gereja telah kehilangan kuasa dan keberanian. Nah, penyebabnya adalah gereja melatih robot di dalam gereja dan tidak membangkitkan daya kritis dan tidak memberikan, atau istilahnya tidak memberikan pengertian. Contoh, karena saya dari karismatik, saya memberikan otokritik terhadap karismatik. Betul, tepuk tangan itu ada firmannya. Lompat ada tepuk tangan, ada pengertiannya. Tiarap ada ayatnya. Bersorak ada ayatnya. Tapi kita ke gereja disuruh worship leadernya, ya, atau karena dorongan hati. Nah, baru-baru ini di TikTok juga viral. Ada lagu Ojo dibanding-bandingkan, liriknya diubah dan dinyanyikan dalam ibadah. Lalu diskusilah di beberapa grup WA. Pro kontra antara tanda kutip lagu sekuler dinyanyikan dalam ibadah. Bagaimana? Nah, ini kan menurut saya karena jemaat selama ini tidak diberi pengertian. Sekalipun bukan lagu sekuler tanda kutip ya, karena saya tidak setuju di dikotomi sekuler dan rohani. Tetapi yang disebut penyembahan pun selama ini lagu pelan. Disebut penyembahan, itu yang pertama. Kedua, tidak pernah kita cek liriknya. Menurut saya, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang menciptakan lagu rohani di Indonesia, kebanyakan lagu cengeng, bukan lagu penyembahan. Semakin ke sini, banyak lagu cengeng daripada lagu penyembahan. Karena liriknya kembali lagi, itu kayak nyogok Tuhan, nyuap Tuhan. Kayak ada seperti anak yang ada maunya kepada orang tua. Contohnya, satu-satunya yang
ku andalkan. Kelihatannya muji Tuhan. Tapi di akhir, Engkau Tuhan memulihkanku. Engkau Tuhan berkatiku. Selalu kembali kepada aku. Kurangkah kita dalam 7 hari, dalam sebulan, dalam setahun memberikan waktu, misalnya dalam seminggu, ibadah yang fokusnya untuk Tuhan? Apakah Tuhan sedemikian jahatnya sampai kita harus perlu suap, puji-puji, rayu-rayu untuk ngertiin kita? Bisa nggak kita fokus untuk Tuhan? Zaman dulu lagu-lagu Pak Niko, mungkin GPCC sebagian, menurut saya bagus. Lagu-lagunya ya betul-betul ke atas. Ku kagum hormat akan Engkau, sembah dan puji. Sorry, saya nggak bisa nyanyi, tapi sembah dan puji penuhi tahtamu. Itu lagu-lagu yang naik ke atas saja, tanpa berkata pulihkanku, berkatiku. Ya, kita terlalu egois. Di gereja sebuah transaksi, bukan penyembahan. Lalu kembali seperti tadi, menurut saya yang jadi perhatian, gereja perlu memperhatikan kalau tidak nyebur, mengutus jemaat, paling tidak jangan tutup mata lah dengan beberapa hal ini. Ya, karena segala sesuatunya butuh SDM, yaitu pendidikan. Ya, untuk ini semua butuhnya sehat. Lalu segala sesuatu butuh duit, bisnis, dan kita semua korban atau istilahnya kita semua ya dampak dari politik. Jadi gereja tidak boleh asing dengan beberapa hal itu. Itu bukan kebenaran, itu opini pribadi ya. Lalu gereja terlalu lama bergerak karena gereja salah dalam pola. Menurut saya selama ini hanya one on one yang diandalkan. Menurut saya MLM itu ada benernya. Member get member. Perempuan Samaria setelah bertobat langsung cari orang. Dalam MLM juga sama, langsung cari downline. Jadi menurut saya ada sebuah prinsip, kita bertumbuh ketika menolong orang lain bertumbuh. Ketika kita menolong orang lain, maka kita bertumbuh. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita kekurangan pokok doa, maka bimbinglah orang lain. Maka pasti orang lain itu akan curhat, minta dukungan doa, atau ada masalah yang perlu kita doakan, otomatis kita berdoa. Bagaimana kemudian menggembalakan orang lain? Sehingga saya percaya pemuritan itu langsung bertahap. Fokusnya bukan kepada, karena kita mempercayai sebuah hukum kepemimpinan. Kita tidak bisa membawa lebih jauh yang kita pimpin. Jadi kita harus fokus pada diri kita bertumbuh. Nah, akhirnya one on one ini kita hanya fokus pada diri kita dan kepada yang dibimbing. Terlalu lama, tidak pernah waktu yang kita bisa ngomong tepat waktunya. Tidak pernah ada waktu yang lebih baik. Tidak pernah manusia itu sempurna. Kurikulum pelajaran Tuhan kepada seseorang itu terus berjalan. Tidak pernah ada pemimpin gereja pun yang sudah lulus. Bahkan sampai mati itulah kelulusannya. Oleh sebab itu tidak ada yang sempurna. Justru Paulus berkata, seperti aku mengikut Tuhan, yang penting progresnya, yang penting bertumbuhnya, bukan nunggu sempurnanya. Oleh sebab itu bertumbuh bersama, bukan nunggu sempurna. Kadang kan, ayo kamu memuridkan. Wah, saya belum sempurna ini, saya kan orang baru. Menurut saya justru belajarnya yang maksimal, bertumbuh yang maksimal. Ya, belajar renang tidak akan maksimal kalau tidak nyebur. Belajar memimpin, kalau tidak diberi kesempatan memimpin, maka kurang optimal. Justru pelajaran yang paling baik melahirkan pemimpin adalah ketika memberi kesempatan orang lain memimpin. Oleh sebab itu, pola yang harusnya dikerjakan di gereja menurut saya, bantulah orang lain untuk menolong orang lain bertumbuh. Lalu waktu terbaik siapkan memimpin. Pemimpin yang terbaik sekarang adalah 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi waktu yang terbaik untuk menyiapkan pemimpin masa depan adalah sekarang. Lalu sebuah komunitas, sisi yang lain, saya mau bicara soal komunitas dari sisi yang lain. Kesedihan yang paling dalam adalah ketika orang tidak bisa berkata pulang. Ketika tidak ada kata pulang dalam kamus hidup seseorang, itu paling tragedi, paling
paling dahsyat, tragedi yang paling mengerikan ketika orang tidak bisa berkata pulang. Nah, gereja mesti tempat atau terdiri dari pemimpin yang otentik, yang bisa teraudit, surat yang terbuka. Nah, gereja bukan tempat orang sempurna. Saya ini mempertanyakan di beberapa grup WA, khususnya di grup-grup hamba-hamba Tuhan, bagaimana menyikapi hamba Tuhan yang jatuh. Jakarta kan baru-baru ini bulan September, tanda kutip, istilah ini walaupun tidak tepat, yang harusnya sebuah keprihatinan kita. Karena hamba-hamba Tuhan besar berjatuhan. Karena tidak punya tempat untuk melarikan diri, artinya bukan lari, tapi untuk keselamatan, untuk diselamatkan, untuk mencari pertolongan. Di Perjanjian Lama ada istilah kota perlindungan. Orang di mana ketika orang itu ada di situ, orang itu menerima perlindungan. Orang bisa lari ke kota perlindungan. Gereja harusnya menjadi tempat kota perlindungan. Nah, semakin tinggi, seringkali justru semakin tebal topeng yang dipakai. Semakin pemimpin, maka kita harapkan sempurna. Nggak boleh lemah, nggak boleh curhat, nggak boleh ngaku kelemahan. Nah, Alkitab mengenal sebetulnya ada dua istilah, sin dan iniquity, yaitu kecenderungan dosa. Kita mungkin tidak berbuat dosa, tapi kita punya kecenderungan dosa. Dan di situ kita mesti mengenali, lalu terbuka. Nah, gereja terkotak antara aliran banyak hamba Tuhan yang latar belakangnya dulu mungkin narkoba atau apa, kemudian pengajarannya tentang kasih karunia, ekstrim penerimaan. Lalu ada hamba Tuhan yang ekstrim pengajaran, seringkali tidak bisa seimbang antara kasih dan kebenaran. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan yang penting diterima, yang penting satunya nggak bisa harus bertobat. Saya tidak mengabaikan soal pertobatan, tetapi seringkali tidak bisa seimbang antara kasih dan kebenaran. Gereja punya slogan, kasihilah orangnya, bencilah dosanya, tapi tidak pernah tahu SOP-nya, tidak tahu prosedurnya bagaimana. Saya tidak setuju kepada istilah keterbukaan adalah awal pemulihan. Yang jelas keterbukaan adalah awal ketahuan, bukan pemulihan. Pasti ada syarat yang lain. Contoh, kalau suami ya dulunya mungkin selingkuh, ngaku kepada istrinya. Kalau istrinya nggak siap, justru yang sakit kemudian istrinya. Jadi ada hal lain, ada istilahnya tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa kita paksakan pada orang untuk keterbukaan, yang penting terbuka. Enggak cukup hanya terbuka. Maka oleh sebab itu beda antara keterbukaan dan ketelanjangan. Terbuka memang langkah awal menuju pemulihan. Tetapi ketelanjangan itu aib. Nah, kita bagaimana menghadirkan gereja menjadi rumah yang aman. Nah, tidak mungkin gereja jadi rumah yang aman kalau dalam mega church. Tegurlah 4 mata, kalau tidak bertobat, bawalah dalam jemaat. Tidak mungkin itu prakteknya bisa sekarang di mega church. Yang mungkin adalah komunitas yang ukurannya serumah, keluarga yang kecil. Bukan berarti hanya satu keluarga, anak, ibu, ayah, ibu, dan anak. Maksud saya bukan itu, tapi seukuran rumah lah. Yang mungkin kalau Bapak Ibu ngerintis persekutuan, ya di rumah cukup. Itulah ukuran. Kalau di dalam hukum komunikasi katanya 15 orang itu maksimal. Selebihnya pasti ada orang yang dicuekin, yang tidak optimal dalam relasi. Nah, gereja menjadi teman seperjalanan, bukan hanya nuntut, harusnya kamu ke sana loh. Tapi bisa enggak kita berkata, yuk kamu mau ke sana tak temenin. Menjadi teman seperjalanan, menjadi alongsider, menjadi sidekick, menjadi teman yang berproses bersama. Nah, saya mempercayai hidup yang sehat, Kristen yang sehat itu punya board of director. Tidak salah, Paulus berkata, kamu punya banyak pengajar, tapi akulah istilahnya jadi ayahmu, akulah yang melahirkan engkau. Nah, tidak salah tuh, Paulus tidak berkata bahwa tidak boleh punya banyak guru. Gitu. Tapi Paulus hanya mengatakan, kamu punya banyak pengajar, tapi kenalilah aku juga ayahmu. Misalnya. Jadi kalau kita tidak maksimal, ya saya percaya di dunia sekuler bahkan menganut ini. Kalau Anda lemah di dalam misalkan di dalam satu bidang, carilah mentor, carilah coach.
Oleh sebab itu saya pakai istilah board. Boleh kita banyak guru, boleh kita punya banyak mentor, tergantung sisi mana yang kita mau pertajam. Kita punya juga orang yang dimana kita izinkan untuk mengoreksi, menegur, mengarahkan. Kita tidak hidup menurut kata-kata orang, tapi kita boleh dengan sengaja meminta orang, ya orang tertentu yang kita kasih izin, bahkan kita secara intensional, kita secara sengaja datang kepada orang itu berkata, tolong kalau kamu dengar tentang saya yang buruk atau kamu melihat dengan matamu sendiri, mendengar dengan sendiri, saya nggak benar, tegur saya, arahkan saya, bimbing saya. Lalu kemudian seperti Paulus punya rasul-rasul di Yerusalem. Lalu kemudian kita punya rekan sebaya. Saya pakai istilah ada koalisi dan oposisi, ada homogen dan heterogen, ada lovers dan haters. Ya, ada yang sejenis dan nggak sejenis, bukan bicara soal jenis kelamin, tetapi kalau kita punya lemah, kita suka musik, kita punya komunitas juga yang suka musik, tapi kita juga perluas dunia kita dengan yang berbeda dengan kita, sehingga insight kita lebih luas, insight kita lebih utuh. Jadi jangan anti dengan haters, ya kita harus biasa hidup dengan lovers. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kita akan optimal kalau kita juga punya yang dibimbing. Dan tentunya jadi poinnya kita kalau kita bisa melahirkan pemimpin. Jadi bukan ketika orang lain sukses, itu kita bisa bangga, ini loh hasil didikan saya. Itu bukan ukurannya keberhasilan kita. Tapi ketika orang lain bisa melahirkan pemimpin, di situ kita boleh tanda kutip curi kemuliaan. Ya, jadi kalau orang lain bisa melahirkan orang lain yang lebih sukses, itu baru kita boleh ambil poinnya. Dan bagaimana praktisnya kita bisa bicarakan ya. Jadi mungkin ini kalau ini dilakukan kita bisa melakukan sharing-sharing di kafe. Kita bisa ngobrol apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang kamu kumpulkan. Belajar firman Tuhan juga bisa buka HP. Lalu bagaimana mentaatinya, lalu kepada siapa kamu ceritakan. Hal-hal ini kita bisa lakukan di mana saja, nggak harus di gereja. Jadi supranatural yang naturali supranatural. Yesus berjalan, lihat orang sakit didoakan. Tidak perlu KKR kesembuhan. Tidak anti KKR kesembuhan, tetapi tidak perlu nunggu rapat, budgeting, sampai Tuhan menyatakan kesembuhan. Jadi kesimpulannya, jadilah gereja yang menghadirkan Tuhan. Misi adalah tempat di mana di situ tidak kenal Tuhan, kita hadirkan Tuhan, dan gereja adalah rumah yang aman, yang nyaman, lahirkan pemimpin, utuslah sebagai anak yang berotoritas. Gereja kekurangan kuasa. Gitu. Kalau generasi dulu mungkin masih melihat manifestasi mukjizat, generasi sekarang nggak lihat di depan mata mereka. Di zaman postmodern nggak bisa lagi kita berikan data dan fakta. Tapi generasi postmodern adalah generasi yang mengalami. Izinkan generasi ini mengalami Tuhan. Lalu bicara soal karakter dan berikutnya saya akan secara cepat. Tidak mungkin saya menceramai bapak-bapak yang senior di sini. Cuman mungkin insight yang lain kadangkala kita gereja itu dipush, ditekan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Seringkali lupa dan bahkan seolah-olah berdosa kalau kita mengasihi diri. Nah, gereja juga terlalu repot ngurusi orang lain. Ketika saya ikut Gus Durian, ini hal yang pertama diajarkan. Kita mengenal lingkaran pengaruh, lingkaran peduli, dan di luar lingkaran. Nggak perlu ngurusi hidupnya artis, itu berarti out of cycle. Ya, abaikan hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi secara langsung. Dan juga mungkin hal-hal yang tidak bisa kita tangani, yaitu bencana, hal-hal yang tiba-tiba. Hal-hal yang dimana kita punya pengaruh, yaitu diri sendiri, dan mungkin karyawan, keluarga, itulah yang menjadi perhatian kita. Lalu bagaimana kita memaknai me time, bagaimana sabat, lalu berdiam diri, menyederhanakan hidup, berapa banyak waktu yang terbuang untuk sia-sia, refreshment, memberikan penghargaan untuk diri. Hal-hal ini sepertinya aib, nggak dibahas di gereja. Oleh sebab itu, nggak tahu ya apakah gereja terpengaruh
dunia sekarang ini yang istilahnya healing, lalu mental health, lalu anak-anak hamba Tuhan yang juga kena depresi, anxiety, karena gereja nggak praksis. Seolah-olah jiwa itu dosa. Itu padahal jiwa juga pemberian dari Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Ya. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Ada orang mengatakan, oh itu kopi, sendok, cangkir. Ada yang bilang seger. Ada yang bilang butuh ini untuk apa ini namanya, nggak ngantuk, powerful atau apa cool. Nah, ini tergantung cara persepsi kita. Gereja atau kita lah, setiap manusia itu sebetulnya pencipta makna. Kita apa yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita maknai. Orang benar hidup oleh iman. Orang itu digerakkan oleh apa yang jadi keyakinan dia. Nah, di dalam Kejadian 2 ada memberi nama binatang. Seperti itulah maka binatang itu terjadi. Nama yang diberikan memengaruhi karakteristiknya binatang itu. Ketika pandemi kita berkata itu berkat, atau hari-hari ini yang sulit kita berkata ini kesempatan, maka terjadilah menurut iman kita. Manusia itu mencipta makna. Kita akan merespon apa yang kita lihat dengar dari panca indera kita. Ini saya pakai diagramnya NLP. Nah, kita filter. Tidak setiap yang kita simpan itu sama. Yang kita lihat ya sama. Yang kita dengar bisa jadi sama. Tetapi yang kita simpan kemudian menjadi tindakan kita maknai, kita proses di dalam otak kita, kemudian menjadi aksi, menjadi respon, menjadi tingkah laku, itu berbeda karena tergantung dari sensornya, filternya kita, tergantung dari nilai-nilai, keyakinan, mindset kita. Nah, gereja berkata kasih, tetapi belum tahu cara pengoperasionalnya kadang. Oke, bicara pengampunan. Apakah pengampunan itu berarti melupakan? Pengampunan keputusan. Pengampunan di gereja punya banyak senjata. Ada perjamuan kudus, ada salib, ada ayat Alkitab, ada ilustrasi perumpamaan. Tetapi gereja justru banyak orang sakit hati, termasuk retreat penyembuhan luka batin. Nah, kalau orang Kristen normalnya itu sehat, ya lebih normal mana? Sehat atau kesembuhan? Kalau sembuh berarti harus sakit dahulu. Berarti kan nggak enak. Harusnya sehat itu default. Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan muridnya sendiri. Murid-murid Yesus itu sehat. Kesembuhan itu untuk orang lain. Nah, kalau lebih baik mencegah daripada mengobati, nah kenapa kita tidak berpikir kebalikannya gini? Lebih baik menjadi orang yang tidak pernah sakit hati daripada mengampuni. Gereja terlalu banyak khotbah pengampunan. Itu sama aja dengan gereja terlalu banyak mengkhotbahkan kesembuhan. Padahal ada pilihan lain yang diberikan. Kalau di secara kesehatan, sekarang juga sudah muncul pengajaran-pengajaran menjadi pribadi yang sehat. Muncul gym, muncul jenis-jenis gizi, makanan yang kita makan, bagaimana pola hidup sehat. Mulai ada seminar-seminar di gereja tentang pola hidup sehat. Kenapa kok gereja tidak mengadopsi juga? Bagaimana menjadi orang yang sangat fleksibel. Orang bisa diterima dimanapun saja. Orang yang tidak pernah sakit hati daripada pengampunan. Saya tidak menolak pengampunan. Tetapi bagaimana mencoba berpikir yang sebaliknya, mencegah daripada mengobati. Lalu emosi, belajar emosi. Ya kalau ternyata emosi pun bisa dipelajari. Saya belajar NLP dan itu menolong saya selama pandemi. Ternyata emosi itu bisa dipelajari. Dan saya sekarang dalam konteks kadrun dan cebong, saya bisa berpikir gini, orang yang sumbu pendek adalah orang yang berpikir kritis. Orang yang sumbu pendek adalah orang yang tidak berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis tidak baperan. Saya belajar hipnotis, orang yang terhipnotis adalah orang yang tidak berpikir kritis. Sumbu pendek adalah sekali lagi adalah orang yang tidak berpikir kritis. Nah, emosi adalah gap antara kenyataan dengan apa yang dipersepsikan dalam diri kita. Contohnya harapan. Ini tabelnya, contoh bacanya adalah harapan.
Harapan adalah gap antara kecewa ya. Kecewa adalah gap antara harapan dengan kenyataan. Kalau harapannya terlalu tinggi, kenyataannya buruk, maka kecewa. Tapi kalau tidak berharap apa-apa atau harapannya itu rendah, kenyataannya lebih baik, maka kita puas. Marah juga sama. Nilai hidup yang kita anggap penting berbeda dengan kenyataan. Itu membuat kita marah. Nah, pilihannya tinggal kita mengubah yang di dalam kita atau mau mengubah kenyataan. Jadi kita punya kendali atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, gereja dari tadi yang panjang lebar tentang menjadi nyaman, tentang jiwa. Saya mau simpulkan gini, enggak banyak gereja mau menerima pernyataan ini. It's okay not to be okay. Enggak apa-apa kalau kamu ngaku kamu sedang tidak baik-baik saja. Oke, di gereja dikatakan, bagaimana kabarmu? Apa kabarmu hari ini? Baik-baik, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, itu perkataan iman. Tapi seringkali dalam komunitas kecil pun kita akhirnya jadi kebiasaan, jadi topeng. Sehingga malu untuk berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Saya berharap muncul komunitas-komunitas yang memberi tempat untuk orang bisa berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Tolong doakan saya, tolong bantu saya. Lalu bagaimana kalau kita tidak dilatih untuk mengenali gejala dan menetapkan alarm. Ya, kalau fisik kita mungkin lagi ada orang yang berkata, aku lagi tidak baik-baik saja nih. Mungkin tenggorokanku sakit. Oh, aku lagi kok tiba-tiba badanku menggigil ya. Wah, pasti sedang mau flu ini. Lalu orang bisa pakai P3K, ada yang minum tolak angin, ada yang makan sambal pedas, ada yang dikasih bawang, segala macam lah cara, atau minum vitamin, atau suntik vitamin C. Tapi orang bisa mengenali gejala. Pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada Adam adalah tetapkan batasan. Semua buah kamu boleh makan, kecuali, nah, kita harus menetapkan batasan. Ya seringkali kita marah karena kita tidak menetapkan batasan. Contoh, ada orang sakit mah, lalu bilang sama pasangannya, oke kita mau makan malam bersama ya. Tiba-tiba pasangannya telepon, saya lembur, sorry, pulangnya agak larut malam. Lalu yang tadi demi pasangannya, padahal dia punya sakit mah, lalu dia nunggu pasangannya sampai pulang. Lalu sakit mahnya kumat, lalu nyalain pasangannya. Gara-gara kamu nih mahku kumat. Loh, harusnya ya tetapkan batasan. Kalau di batasan tertentu memang harusnya makan duluan, nggak bisa telat makan. Ya makanlah, jangan salahin pasangan. Kita harus tetapkan batasan. Lalu orang Kristen kadang ini pikniknya kurang jauh. Bukan piknik tempat, tapi wawasannya, pergaulannya, bacaannya. Oleh sebab itu kekristenan menurut saya juga harusnya terbuka. Ya, apa yang ada orang yang tidak mau dan tidak mampu, maka butuh terapis. Ya, ada orang yang mampu tapi tidak mampu tapi mau, butuh trainer. Lalu butuh dia mampu tapi tidak mau, butuh motivator. Dan dia mampu dan dia mau, butuh coach. Mungkin gereja boleh terbuka dengan hal-hal seperti ini. Dan saya pikir salah satu problem dengan sesama adalah tidak menghormati orang tua. Hormati Tuhan dan hormati orang tua. Hormati sesama. 10 perintah Allah antara hormati Tuhan dan hormati sesama, itu Tuhan taruh hormati orang tua di sela-selanya. Jadi bagaimana untuk menghormati sesama kalau kita tidak menghormati orang tua? Tuhan dinyatakan dalam perjanjian lama itu 10 perintah Allah dengan hormat, dan di dalam perjanjian baru dengan hukum kasih-kasihlah. Hormat dan kasih. Allah dinyatakan dalam 2 karakter utama. Di gereja sering diajar tentang kasih, tapi gereja kurang mengajar tentang hormat. Padahal 2 karakter Allah yang utama adalah kasih dan hormat. Suami kasihlah istri, istri hormati suami. Nah, anak pertama kali melihat anak mengenal Allah, anak melihat Allah pertama kali bukan di gereja, bukan di sekolah minggu, tetapi ketika melihat ayahnya mengasihi ibunya dan ibunya menghormati ayahnya.
Lalu kompetensi, saya mempercayai gereja bukan jago kandang. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk yang penting hati. Gereja telat, pemain musik terlambat, lalu berkata, enggak apa-apa, yang penting kan mauannya, yang penting motivasinya. Enggak. Ayat ini tidak mengatakan atau tidak substitusi, tetapi ayat ini berlaku dua-duanya. Manusia itu memang lihat rupa, Tuhan lihat hati. Lalu kualitas Samuel dan Yesus dikatakan Allah berkenan dan manusia menyukai. Bagaimana orang Kristen seharusnya menjadi tantangan adalah bagaimana mendapatkan perkenanan Allah dan manusia menyukai. Jadi jangan jago kandang gereja. Dan bagaimana gereja menjaga keseimbangan profesional dan pelayanan, profetik dan data. Sebelum Jokowi belusukan, ayat di Alkitab yang menjelaskan tentang belusukan adalah Yusuf. Yusuf diangkat Perdana Menteri, maka Yusuf mengelilingi Israel. Yusuf enggak di belakang meja. Yusuf orang yang detail. Yusuf orang lapangan. Jadi bagaimana ketika Yusuf dari penjara naik jadi raja, dalam sekejap, dalam semalam nasibnya berubah karena profetik. Tetapi ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, Yusuf juga melibatkan profesionalisme. Yusuf juga melibatkan data. Yusuf juga melibatkan hikmat. Yusuf juga melibatkan survei. Yusuf juga melibatkan penelitian. Oleh sebab itu setuju ketika Indonesia mau mendanai atau memperbesar budget untuk penelitian riset. Gereja harusnya tidak anti. Saya rindu ada buku-buku rohani yang bukan hanya profetik, tetapi juga berdasar fakta, berdasar data, berdasar penelitian. Nehemia, sangkakala, dan juga alat perang. Gereja juga mestinya seimbang antara yang profetik dengan data. Lalu hal yang kurang di gereja menurut saya literasi, thinking skill, dan kolaborasi. Dan terakhir bicara soal calling, ya ini setiap kita juga pasti harusnya tahu panggilan kita apa. Jadi tidak banyak, maaf terlalu panjang. Terakhir saya titipkan, tidak kebetulan Indonesia Raya itu ada lirik jadi pandu ibuku. Saya percaya itu sebuah kata profetis, sebuah kata titipan Tuhan yang dititipkan kepada W.R. Supratman untuk setiap kita dipanggil menjadi pandu Ibu Pertiwi. Jadilah pandu ibuku. Begitu saya tahu lirik ini bicara buat saya, itu mengubah saya setiap kali saya menyanyikan Indonesia Raya. Setiap kita dipanggil orang Kristen untuk menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi. Itu doa saya, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Makasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Terus terang, aku belum pernah dengerin kamu, memang benar kata kamu, tapi saya tuh benar-benar salut lah, kagum lah dengan ceramah hari ini. Ini benar-benar mengintisarikan daripada apa namanya yang ada di sini. Thank you very much. Ini kalau boleh, ini orang-orang sudah pada yang keluar. Sebelum keluar semua, kita foto dulu ya. Pada ini. Oke, kita foto dulu. Tolong nyalakan kamera sebelum kita berikan kepada kesempatan untuk tanya jawab. Pak Edi, Lauren, Michael, Iki. Oke, mungkin yang lainnya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai ya. 1. Udah ya? Oh, udah. Thank you very much, Pak Edi. 1, 2, 3. Oke, thank you very much. Saya akan share. Jadi ya teman-teman ya, ini saya itu bangga banget, saya itu senang banget ya. Saya setuju banget tadi presentasi walaupun cukup lama. Ini seharusnya bahan yang menurut saya yakin bukan satu kali disampaikan. Sorry. Ini kan mestinya berapa minggu, tapi benar-benar hebat. Ini benar hebat menyuarakan, dan saya tuh baru senang karena Tuhan tuh membangkitkan banyak orang yang berpikiran kerajaan, mentalitas kerajaan, bukan lagi mentalitas agama. Kita memang benar sudah bergeser dari agama ke spiritualitas. Jadi, coba saya udah mau tanya satu ya sebelum saya serahkan ke teman-teman untuk bertanya. Ada pertanyaan yang sering mengganggu saya nih, apa namanya? Contohnya gini, gereja waktu di Amerika dulu, waktu zaman dulu nih, ada yang bilang gini, gereja itu harus gereja lokal.
Tapi kita harus cari seorang mentor, seorang bapak yang tidak harus makasih Pak Edi. Oh, dari sekolah Karis. Thank you, Pak Edi. Apa namanya? Mentornya apakah boleh kita cari mentor dari gereja lain, Pak Albert? Jangan Pak, jangan ngomongnya jangan Pak Albert. Boleh nggak kita cari mentor dari gereja lain? Kalau misalnya pendeta kita kurang cocok nih, kita cocoknya sama mentor lain. Tapi padahal kita gereja lokal itu. Kalau kan memang kita harus pindah gereja ke gereja kita di mana mentor kita berada, atau gimana nih, Albert? Kalau saya sekarang ya, tapi kan jadi gini, saya sekarang lebih memaknai pengajaran atau keyakinan orang atau diri saya itu sebagai spiritual journey. Keterlibatan dalam lintas iman pun saya melihatnya bukan konvensional atau progresif. Ya, kembali ke pertanyaannya Pak Vincent tadi, makanya saya bilang pemahaman saya sekarang ya, siapa tahu nanti suatu saat berubah ya, saya nggak tahu ya. Tapi pemahaman saya sekarang, pengajaran itu mencetak apa yang dengan pengajaran yang sering kita dengar itu memengaruhi belief kita. Nah, kita hidup dari belief-nya kita. Nah, kalau dari situ saya sekarang punya pemahaman lebih baik kita adopsi, kita punya mentor, ya kita serap sepenuhnya gitu sih. Karena jadi, saya memahami ya sama mentornya ya, berarti kurang lebih ya. Lebih ke aliran pengajarannya sih. Nah, kalau gereja, kalau enggak nanti bingung, enggak mencetak apapun, tidak bertumbuh apapun. Kayak lebih mempercayai tertanam di bait Allah, bertunas di pelataran itu tertanam di dalam pengajaran tertentu, walaupun tidak boleh fanatik, kita mesti bolehlah sesekali atau istilahnya lihat kiri kanan, lihat pengajaran yang lain, tapi lebih memahaminya gini. Saya melihat perbedaan gereja itu sekarang seperti 12 suku Israel. Jadi setiap keluarga itu punya DNA-nya, punya panggilannya. Nah, jangan-jangan kenapa kita tidak bertumbuh di gereja itu karena panggilan kita berbeda, keluarga kita berbeda. Nah, jangan sampai kita menyesatkan keluarga lain. Karena masalahnya gereja kan, oh sana nggak bagus, sesat. Ini melihatnya sebagai sebuah keluarga besar Israel sih menurut saya. Jadi maksudnya kalau memang DNA lu pakai penyembahan, mendingan carilah gereja yang memang DNA yang penyembahan, gitu kayak gitu kali ya. Oke, paham. Ini thank you, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Darmadi, mau saya bacain atau kamu bisa baca sendiri? Oh, itu tadi Pak pribadi, saya nggak berani jawab ini kebenaran atau saya nggak sekolah teologi ya. Saya tadi kesimpulan saya bicara Alkitab itu bicara covenant, grace, kasih karunia, dan yang ketiga kingdom. Karena ke belakangnya sampai wahyu, supaya wahyu itu dipandangnya sebagai pernikahan anak domba, pernikahan anak raja gitu, bukan hanya ribut soal tanda-tanda akhir zaman. Itu sih pemahaman. Jadi gereja pun sebagai mempelai atau ratu, dan raja dan ratu gitu. Jadi bicara ke belakangnya, Yesus itu transisi, ada yang bilang bahwa perjanjian baru itu bukan Matius Lukas itu, tetapi ketika darah Kristus sudah mulai tercurah, dan itu dimulai sebetulnya SOP-nya dengan Paulus, kelahiran Paulus itu. Bicara soal kingdom. Silakan Pak Albert, sorry, Pak Vincent minta waktu. Pak Albert tadi Alkitab yang pertama kan janji, dua kasih karunia, yang ketiga apa ya Pak Albert? Saya lupa nyatet. Kingdom, Pak. Kalau menurut saya kingdom, kerajaan Allah. Iya. Pak Albert 5C-nya sih bagus ya, gitu. Sebagai chapter presiden kita harus punya 3, calling, karakter, kompetensi. Pak Albert nambahin 2, bagus. Pak Albert gereja di mana ya kalau boleh tahu? Saya kalau aliran mainstreamnya saya gereja rumah. Tapi kalau kependetaan saya sekarang ini ada di Indonesia sudah ada, yang saya tahu sudah 2 sinode.
yang mengizinkan gereja rumah, lalu ada satu sinode lagi yang ada 2 divisinya, gereja gedung dan gereja rumah. Jadi komunitas adalah gereja, bukan gereja yang punya komunitas. Bukan gereja yang punya komsel, tapi komsel adalah gereja. Kalau dari yang ngeluarin kependetaan saya dari GPK, Pak, Gereja Penggerakan Kristus. Oh. Ya. Sinodenya siapa ya ketua sinode? Pak, jadi lupa sendiri ya, Pak Nelson. Oh gitu. Orang Batak. Iya, iya. Di Bandung, Pak, kantor sinodenya. Iya, iya. Bagus sih bahannya ya, padat, jelas gitu. Kalau bisa dikasih konklusinya bisa Pak Vincent ya, Pak Albert ya. Saya sebetulnya itu trigger untuk diskusi sih Pak. Maksudnya ini open ended discussion biar kita diskusi ya. Maaf ya banyak nanya ya Pak Albert ya. Enggak apa-apa, senang justru itu dimaksudkan untuk diskusi. Ya, jadi kesimpulannya ya bahwa kita ini seharusnya udah mulai bergeser ya Pak kali ya. Kita mesti bergeser dari orang yang bermentalitas agama menjadi orang yang bermentalitas kerajaan kali ya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi ini menarik sekali, luar biasanya kan. Kalau seandainya saya itu bermimpi kalau seandainya kita sebagai orang Kristen mempunyai paradigma yang kerajaan, bukan lagi mentalitas agama. Itu wah akan jauh balik lagi nih ke zaman kisah para rasul mula-mula. Yang dibutuhkan itu kok. Saya itu kadang-kadang lihat orang Kristen itu kadang-kadang yang benar katanya Albert, kurang ada kuasanya, kurang keberaniannya. Padahal kan saya ingat tuh ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh Allah Tuhan memberikan kepada kita tuh bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh kasih dan roh akal sehat, betul ya. Nah itu Pak kadang-kadang kita ini karena terlalu fanatik terhadap agama, akhirnya kita kehilangan akal sehat kita kalau menurut saya. Nah, itu yang menurut kita harus berani ya mempertanyakan segala ajaran yang selama ini kita terima. Gitu. Bahkan tuh saya ingat tuh ya Peter Wagner tuh pernah suatu di usia tuanya bayangkan, di usia tuanya dia adalah penulis yang prolific, penulis yang hebat, penulis banyak buku. Dia pernah menulis gereja ada di epicentrum of the change. Tapi dia maksud adalah gereja itu adalah aliran denominasinya, agamanya. Nah, dia sadar dia salah gitu. Waktu dia sadar itu udah tua loh. Udah umur berapa ya kalau nggak salah ya? Umur 70 tuh berapa? Saya baru sadar, saya salah. Saya selama ini mendikotomikan antara gereja dengan marketplace, gereja dengan politik. Tapi pada waktu dia salah itu dia menulis ulang, dia akuin bahwa dia salah. Terus saya itu yang saya pakai ikut itu Pak Edi, ikut apa? Selain mau Karis, saya juga lulusan Karis. Selain Karis saya juga ini akhirnya lulusan Walkman Leaders Institute. Oke, ada lagi silakan yang lain. Indra, silakan Indra. Ada join ini mau tanya kan? Pak Vincent angkatan keberapa ya di Suara Caris? Angkatan kedua, Pak. Angkatan kedua ya. Kedua. Masih bahasa Inggris. Caris yang dulu di City Blessing itu bukan ya? Iya, City Blessing. Saya di City Blessing sama Pastor Kong. Oke, halo Pak Bintoro mungkin. Iya, saya sangat terkesan dengan hasil discussion ini karena saya terus terang aja, saya kan tadinya tuh penatua di gereja saya. Saya dapat 1 periode dan belakangan saya terus terang saya mengundurkan diri karena terus terang aja ya sedikit ada yang gesekan yang kurang tepat lah gitu loh, sehingga saya lebih baik berbuat panggilan Tuhan ini untuk secara umum aja dah, secara garis di luaran, nggak mesti harus satu gereja. Jadi pemikiran saya seperti itu gitu. Jadi seperti tadi Pak Albert bilang
gereja itu merupakan suatu bangunan dalam arti juga sebagai gereja rumah ya, itu saya jadi merasa apa ya, benar juga ya kadang-kadang kalau dengar begitu saya pikir kenapa mesti harus saya, apalagi selama ini pandemi kan kita kekosongan ibadah ya, selalu online, selalu nggak ada aktivitas. Karena seperti contohnya periode saya itu 5 tahun waktu saya menjadi penatua. Nah, 2 tahun terakhir ini hampir tidak ada aktivitas, walaupun saya sebagai ketua lingkungan juga membuat suatu aktivitas di mana supaya gereja ini jangan dianggap diem aja di lingkungan umumnya gitu, sehingga saya banyak berbuat seperti pembagian takjil pada puasa, terus terakhir juga ada berbagi kepada penggali kubur di penguburan waktu COVID, terus berbagi juga kepada driver rumah sakit yang khusus untuk jenazah COVID. Jadi kita dulu berbagai cara untuk itu bersama teman-teman, akhirnya bisa terlaksana beberapa kali begitu. Cuma ya kebetulan kok di gereja saya nggak respon dengan baik bahwa untuk selama ini apa yang saya galang sama teman-teman, sehingga ya ada sedikit boleh dibilang terakhirnya kecewa gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap masih memakai saya untuk berbagai cara gitu. Itu aja yang saya mungkin share-nya. Ya, Pak Vincent, terima kasih, itu aja. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Kalau saya lihat kita akan mengalami perubahan. Ya, dalam masa-masa ini kita berubah. Kita jangan takut berubah. Amin. Resesi ada di depan mata, orang pada ngomong. Tapi orang sering tidak bicara dengan data. Ya. Indonesia itu bukan resesi. Indonesia tidak akan resesi. Menurut perkiraan tidak akan resesi. Tapi mengalami penurunan ekonomi, penurunan growth. Maka tadi dari awal itu saya bilang, kita kalau bisa jangan terlalu kaku lah dalam proses itu. Ya kan? Bisa sesuai dengan agendanya G20 lah, itu aja. Oke. Liki, ada komen Liki? Komen aja tadi terakhir Bapak Bintoro yang komen ya, tentang agak kecewa. Nah, ini sharing aja, Pak. Saya pelayanan di Amerika, di mana-mana sudah lumayan lama ya. Jadi biasanya itu kalau kita mengharapkan sesuatu, biasanya kita akan kecewa. Jadi pengalaman saya dulu juga gitu. Awal-awalnya ya. Jadi pelayanan dulu waktu singkat cerita, pelayanan sudah banyak, sampai sibuk, sampai 1 minggu 3 kali, masih banyak masalah juga. Jadi kadang-kadang kecewa sama Tuhan, sama gereja, macam-macam. Tapi as the time goes ya, saya agak merubah cara berpikir saya. Kalau kita pelayanan, kasarnya memberi ya. Jadi biarin orang mau komentar nggak enak, mau memuji atau apa, saya cuek sekarang. Jadi saya bilang, okay, that's good, thank you. Kalau memuji, kalau okay, thank you juga. Jadi agak who cares gitu ya. Dan termasuk tadi pembahasan gereja, gedung atau di rumah, kita sudah melakukan berbagai macam. Di Amerika tuh dulu nggak ada gereja, kita mau buat gereja, buat persekutuan jadi gereja. Di Shanghai juga begitu. Bahkan harinya itu nyeleneh, bukan hari Minggu, kita buatnya hari Sabtu gitu. Jadi kalau orang kritik, aduh sudah bosan kita dengar orang kritik gitu. Dan lagi biasanya ya pengalaman kita ya, orang-orang Kristen ini kebanyakan melihat gereja atau entity ya itu sebagai
a place to gain authority or power. Dan kasarnya saya dulu juga gitu soalnya. Bukan Tuhan mau apa untuk persekutuan kita atau gereja kita, tapi kita saya maunya begini karena saya merasa ini better gitu loh. Kadang-kadang kita banyak friction gitu. Terus lama-lama saya pikir ini gereja juga bukan punya kita, apakah kita, meskipun saya salah satu pendirinya ya, saya pikir ini gereja kan buat Tuhan. Terus ngapain kok kita merasa benar sendiri gitu loh. What if gitu. Kita bertanya what if cara gereja kita ada sekarang salah semua. What if somebody else buat revival yang benar. Terus saya pikir pertanggungjawaban saya apa ke Tuhan kalau ditanyain nanti. Kamu kok ngotot sok tahu? Apa kamu sudah mendengarkan saya bicara? Apa kamu udah berdoa atau baca Alkitab lebih banyak dari dia? Nah, saya pikir, wah jangan-jangan saya yang lebih nggak beriman, lebih kafir atau lebih aneh. Saya akhirnya singkat cerita, saya lihatnya begini, itu kalau kita sudah merasa tidak memerlukan semuanya itu, kita benar-benar tulus untuk Tuhan ya udah. Kalau kita mau diganti, kalau kita nggak suka ya kita bilang Tuhan ini nggak cocok buat saya. Tolong bukakan jalan kemana yang cocok buat saya. Dan kalau ada yang sekarang yang muda-muda kadang-kadang sok tahu ya, sok pinter. Oh mesti begini nih. Ya kita bilang, kamu udah mempertimbangkan hal ini belum. Nah kalau mereka merasa lebih benar ya kita kasih kesempatan. Coba deh. Mungkin ada generation gap. Mungkin cara berpikir kita salah. Itu coba kita buktikan. Jadi itu pengalaman kita. Jadi kayak saya itu gerejanya non-denomination. Tapi saya background-nya dulu dari GKI, Presbyterian. Jadi terus di Amerika pun saya pernah join Pentecostal. Akhirnya saya masuk non-denomination. Kenapa? Saya lihatnya begini, ini ribut, terus saya dari Metodis, Presbyterian, Pentecostal. Mereka bilang ini benar, ini salah. Padahal intinya kan mungkin juga intinya tadi bilang ya, murid Tuhan ada 12. 12 murid Tuhan itu mungkin berbeda semua. What if setiap gereja itu punya fungsi sendiri-sendiri? Oh, Presbyterian fungsinya penginjilan atau pemuritan. Pentecostal fungsinya itu untuk menjangkau jiwa baru atau untuk worshiper. What if gereja ini? Terus saya pikir, benar juga ya. Kenapa kita ngotot itu cuma satu cara doang gitu? Apa kita ini sudah jago sangat kenal Tuhan sampai kita 100% tahu Tuhan itu dari segi all dimension ya? Atau jangan-jangan kita ini terlalu menutup mata, merasa kita benar sendiri, tapi nggak melihat Tuhan itu holistik, 360 degree. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa merciful, Tuhan bisa graceful. God can do a lot of things that we may not know yet. But somebody else may have experienced God more than we do, and they know it, and they are so convicted. Jadi akhirnya saya kadang-kadang, gak usah just lah. Jadi kalau itu dia merasa dia benar, dia merasa dipanggil Tuhan, ya kita tanya, kamu yakin dipanggil Tuhan? Kamu yakin Tuhan bicara kamu? Ya udah, kalau yakin jalankan aja. Jadi kalau di Shanghai ini juga begitu. Waktu kita mulai, dulu nggak ada orang yang membuat gereja Indonesia. Begitu kita mulai lumayan besar, banyak orang Indonesia, banyak gereja dari denominasi banyak berbagai macam datang ke China. Semua illegal. Mau membuka gereja, mereka bilang pangsa marketnya besar. Terus saya pikir, loh kamu kok membuka gereja kok kayak itu ya, kayak ekspansi bisnis ya. Ini saya bilang dengan tetuanya ya, penatuanya sama eldernya gereja. Saya bilang, wah kamu kok hebat sekali membuka gereja, kayak buka ekspansi bisnis itu. Kamu sudah survei? Udah Pak Liki. Terus saya tanya, kamu survei itu siapa gitu di sini? Saya ini udah lama di sini, saya tahu itu siapa yang gereja sama nggak gereja. Terus itu kebanyakan bukan orang Kristen, semuanya sudah orang Kristen. Nah kalau kamu sudah orang Kristen, kamu mau menjangkau mereka, apa yang kamu jangkau gitu? Salah target. Ya, ngerti maksud saya toh? Nah, kalau kamu membantu merasa kamu benar, kenapa kamu nggak membantu gereja yang sudah ada? Kamu merasa kamu yakin pemuritan, ya udah kirim orang deh, bantu pemuritan. Suruh ini gereja kita kurang pemuritan. Oh nggak mau, kita ada kita punya jalur namanya itu tadi itu doktrinnya berbeda dan juga sinodenya berbeda, harus laporan terus
Ada laporan keuangan lagi. Jadi harus seberapa dari persembahan dibalikan ke Jakarta atau ke Indonesia. Terus mereka tanya sama kita biasanya pemasukan berapa? Bisa nggak nutup operating cost? Saya bilang, kamu mau tahu? Semua kita sumbang. Jadi kalau kurang kita bagi dari eldernya. Langsung mereka kaget. Hah? Bisa sustainable Pak Ligi? Ya nggak bisa. Sampai ini rugi terus. Kalau kamu jadi antara bisnis. Ini kadang-kadang nggak ada nyumbang. Tapi kita tetap harus jalan operasional. Siapa yang bayar? Ya kita bagi. Langsung mereka kadang-kadang ada yang ngepir. Waduh. Terus saya bilang langsung, saya tegur. Kalian ini katanya udah lama jadi Kristen. Kalian ini katanya penatua dari elder. Kok bisa kalian mikir berdasarkan dari profitability, sustainability? Atau kita yang bego, saya bilang itu. Kita ini bukan pengalaman running church. Atau kita yang bego. Nggak mempertimbangkan, merasa dipanggil Tuhan, merasa butuhkan, kita bangun, kita sumbang. Mereka diem. Dia bilang, kamu kalau benar-benar dipanggil Tuhan, yakin ini Tuhan nyuruh kamu ke Shanghai untuk buka gereja, jalankan, saya bilang. Kalau kamu rugi, itu mungkin kamu bisa pertanyakan, Tuhan saya harus rugi berapa lama? Tuhan masih membuka jalan. Pasti Tuhan akan mensuplai, saya bilang gitu. Nah kalau kamu sekarang hitung-hitungan kayak open business gitu, wah kira-kira orangnya berapa? Kira-kira orang yang kolektornya berapa? Terus biaya gedungnya sewa berapa? Saya bilang, kamu gila kalau begitu. Kamu pulang aja. Jangan buat gereja di sini gitu. Karena pasti gagal. Satu, kamu ilegal. Nggak boleh di China buat gereja. Mereka nggak punya channel ya. Kedua, kalau kamu mempertimbangkan untung rugi, pasti rugi punya. Karena orangnya pasti rotating, pertimbangannya dikit macam-macam. Nah, kalau ketiga, kalau kamu benar mau memberkatin orang untuk menjangkau jiwa, di China nggak boleh kamu preaching sama orang China. Jadi kamu jangkau ya orang Indonesia datang. Nah, kalau orang Indonesia datang tuh, majority ya Kristen. Apa yang kamu mau jangkau? Saya bilang gitu. Kenapa nggak kamu ekspansi Indonesia ke Papua, kayak kemana yang kekurangan tempat, mungkin ke Sumatera atau Aceh. Kamu yakin kamu dipanggil Tuhan? Biasanya mereka semua mental. Ada yang bilang, aku yakin. Kan ini logical. Begitu kita conversation in such step, kelihatan sekali yang mana yang mengejar teritori, yang mana ekspansi for the sake of expansion, mana yang dipanggil Tuhan benar-benar. Karena ada beberapa orang yang ya agak ngawur juga, bilang saya nggak tahu, pokoknya dipanggil Tuhan ke Shanghai, tempat gereja juga nggak ada, semua nggak ada, nggak tahu apa dia nyobain Tuhan atau salah dengar juga nggak tahu. Itu kadang-kadang kita lebih respon ya, lebih tertouch. Oke, what can we do for you? Kalau Tuhan manggil kamu ke sini, why don't you pray? Kita juga pray. Kalau Tuhan confirm ke kita, Tuhan confirm ke kamu, then we have synergy ya. Tapi kalau Tuhan confirm ke kamu, nggak confirm ke kita, ya kamu cari orang lain aja. Gitu, we not in the business of running church or territory. Kalau kamu mau take over gereja kita, waktu itu kita bilang, take over aja. Tapi kamu doa supaya Tuhan bicara sama kita untuk hand over ke kamu. Begitu Tuhan bicara ke kita hand over immediately. Bingung mereka. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita benar-benar melayani Tuhan, menjangkau jiwa, I think whether it's building, not building, we have the name or without the name, who is the leader, it should not be matter. Karena at the end of the day, the head of Christian organization should be only one, should be God. So the pastors, the penatua, saya juga penatua ya. Ini kan dipinjemin posisi ya, dipanggil calling ya, bukan apa ya? Diberi amanah. Iya, bukan kita punya kita gitu loh. Kalau Tuhan bilang hari ini, kamu nggak qualify, I don't want you anymore. Will that make us worse or less than anybody else? Seharusnya enggak. Kalau kita mau melayani pun jadi tukang usher gitu ya. Kadang-kadang banyak orang nggak mau jadi usher itu. Saya sudah naik jadi preacher atau jadi yang sharing, nggak mau usher lagi. Padahal kalau dilihat, what's the difference? It should be the same. Nah, itu pandangan saya ya. Jadi mungkin saya agak nyeleneh ya. Tapi betul itu, betul Iki. Ya. Tapi I'm glad bahwa we are of the same paradigm. Yeah, but at the same time, I'm not saying the church is wrong. Yeah, I'm not saying the church institution
seharusnya dibatalkan. Enggak, saya rasa itu semua yang dipanggil Tuhan untuk melayani whatever the calling, there's a place in the kingdom. The kingdom is big enough to accommodate whatever kind of type. Saya itu dulu pernah gini ya, mungkin Liki sama Albert izin ya, Pak Edar izin ya, bicara sebentar. Jadi gini, saya itu pernah suatu saat pernah gemes sama pendeta. Sampai akhirnya saya itu ada dapat ayat, saya lupa ayatnya di mana sampai. Saya cuma teringat aja. Di Alkitab ada pernah ngomong, lu kalau gemes sama pendeta, lu doain lah pendetanya. Jadi maksudnya kita tuh diminta sama Tuhan tuh untuk doakan supaya Tuhan tuh bangkitkan para gembala-gembala, bangkitkan para pendeta-pendeta yang bisa menggembalakan. Ya, karena tanpa mereka, tanpa ada orang-orang yang hatinya memang hati yang menggembalakan, akhirnya jemaat itu jadi nggak ada yang ngopeni gitu. Padahal kan kita gembalakan tuh kan membawa ke air yang tenang, memberikan makan yang rumput yang hijau gitu. Jadi ya dari situ saya mulai tobat, saya bilang saya tobat Tuhan deh, bahwa saya salah selama ini saya memusuhi gereja, saya terlalu sombong, nggak humble enough, saya merasa saya sudah tahu gitu ya. Tapi akhirnya saya itu bukannya mendorong mereka, mengequipping, memperlengkapi para pendeta itu untuk supaya bisa jadilah pendeta, jadi gembala yang lebih baik gitu. Kan itu seharusnya kita yang tahu, bertolong-tolonglah membagi beban, kan begitu sih ya. Ya itulah saya mau share sedikit. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Vincent. Iya, saya koreksi ya. Saya sebetulnya gesekannya itu waktu itu dengan pendeta, dengan oknum ya, saya sebut dengan oknum. Nah, karena begini, saya tuh sudah melayani sebagai penatua sudah lama. Terus sudah gitu, anak saya itu mau merit. Ya. Nah, yang mau dikatekisasi adalah menantu saya. Ya. Nah, menantu saya waktu itu sudah dijadwalkan setiap katekisasi hari Senin jam 10 pagi. Ya. Nah, terus satu hari menantu saya WA ke pendeta, Pak, bisa nggak tolong dimajuin jam 9? Ya. Karena soalnya kebetulan waktu itu berbarengan dengan sepupunya juga sama-sama katekisasi, karena cuma beda tanggal aja pernikahannya begitu. Ya. Terus karena saya sebagai penatua dan saya itu adalah anak saya yang mau menikah. Ya. Terus sama pendeta itu oknum ini dijawab, kamu jangan ngatur-ngatur saya, kamu lebih baik cari gereja lain deh. Nah, dari situ saya merasa ini bukan pendeta tapi ini oknum. Ya, maka itu di situ yang saya kecewa berat. Saya sebagai penatua khususnya kan saya itu mesti harus merangkul jemaat, saya mesti harus istilahnya mencari domba-domba yang hilang lah untuk mengumpulkan, walaupun bukan tugas saya 100%, tapi kalau saya dari bos saya diusir ya ngapain gitu loh. Saya cuma itu aja, terus saya pikir ya udahlah, saya nggak. Akhirnya saya cari gereja lain, ada satu gereja lain yang dulu pernah saya tolong juga sampai dia sakit, sampai pendeta ini sakit, sampai saya rekomendasi dokter segala macam, saya bantu cariin kamar, juga ditolak. Nggak bisa, Pak Bin, saya nggak bisa bantu cara ini. Akhirnya saya cari mentor saya yang dulu, bahwa saya ada kejadian seperti ini. Nah, dengan kejadian seperti ini, bilang, udah sama pendeta inilah katanya. Akhirnya jadi saya terselamatkan dengan pendeta yang satu ini, walaupun saya nggak jemaat itu, tapi akhirnya saya janji bahwa saya bukan yang memuji Tuhan, tapi saya kecewa dengan oknum ini aja. Selebihnya saya tetap cinta Tuhan kok, tetap ini itu aja. Ya kadang-kadang kalau dari kacamatanya pendeta juga kasian juga ke pendetanya ya. Kalau cuma juga ada banyak maunya. Tapi gini, ini saya sharing ya Pak Bintoro punya pengalaman kan, Pak punya menantu ya. Iya. Saya malah ngalami sendiri. Oh. Saya ini penatua. Kita waktu mau married, saya kan tinggal di luar negeri. Iya. Jadi
Jadi kita punya kebiasaan adatnya agak beda ya. Tapi kalau pulangnya mau marry kan di Indonesia. Di Indonesia gereja itu harus katekisasi sebelum boleh diizinkan married di gereja itu. Ya, betul. Dan harus anggota. Nah, Betul. bayangkan saya aja ditolak. jadi saya waktu itu saya pikir, ya udah kamu tolak ya ditolak aja, saya nggak peduli kamu mau. Jadi saya lihat begini, Indonesia itu kebanyakan pendetanya itu legalisme. Jadi mungkin ya sorry nggak semua ya, mungkin mereka terlalu banyak aturan dan terlalu banyak gimana ya, harus memenuhi ini harus. Jadi saya kadang-kadang juga jadi ya saya nggak tahu. Jadi saya kalau Pak Bintoro sharing saya bisa mengerti. Tapi saya waktu itu ya saya nggak merasa sakit hati dengan pendetanya ya. Saya bilang ya udah, kamu nggak bisa ya udah kita cari pendeta saya di Kanada. Mereka akhirnya terbang ke Indonesia memberkati kita, pinjam nama gereja orang lain. Iya. Pendeta saya sendiri nggak bisa ngasih pada saat penatuannya ya. Jadi saya aja ditolak, bayangkan. Saya mikir ini gila juga. Saya terus terang dengan kejadian ini saya tidak cerita kepada siapapun. Sampai di grup sektor saya aja, sampai hari ini saya keluar dari gereja itu nggak ada yang tahu persisnya kejadian itu apa. Saya nggak mau menyemarkan nama oknum atau maupun gereja ya. Yang penting saya kasih kesempatan buat yang muda-muda ini menjadi penatua lagi atau diaken lagi deh. Jadi tolong digantiin yang baik-baik lah supaya bisa berhasil. Walaupun posisi saya sekarang ini menjadi tim PEG, Pergerakan Ekonomi Gereja. Jadi saya masih diperbantukan di situ. Ya udah pokoknya saya masih coba berusaha bantu lah. Itu aja. Pak Bintoro, kalau boleh saya kasih lebih pandangan ya. Iya. Itu mungkin rencana Tuhan, Pak Bintoro. Iya. Rencana Tuhan untuk memindahkan Pak Bintoro ke fungsi lain yang Tuhan butuhkan Bapak lebih banyak. Betul. Mungkin jadi gitu. Jadi mungkin kalau hari itu Bapak nggak ditolak, mungkin Bapak masih di posisi yang sama sampai lama nggak ada regenerasi. Sebetulnya saya di PG tuh jauh sebelum saya penatua. Karena saya diperbantukan sampai 4 generasi pendeta. Ya. Kita akhiri dulu ya. Ini saya kira sudah malam. Ya. Tadi saya tadi udah lihat Pak Edi. Sorry Pak Edi, ngantuk. Iya wes ya. Kita tutup. Terima kasih semuanya. Dulu ya. Makasih Pak, kita tutup dengan doa ya, Pak. Nah, karena tadi saya udah buka dengan doa. Terima kasih Pak Vincent. Ya, siapa yang mau nutup nih? Jangan Albert lah yang nutup lah, kasihan udah bicara. Albert ya. Albertnya freeze itu katanya. Dia di Solo Pak, Pak Edi. Oh ya. Kalau gitu Pak Vincent aja. Oke, kalau gitu ya Prince, udah saya udah tutup deh. Oke, yuk. Terus kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Engkau kembali mengingatkan pada kami Tuhan bahwa kami adalah makhluk. Dan kami harus bangga ya Tuhan, merepresentasikan Engkau sebagai anak-anak kerajaan. Gereja butuhkan sekarang adalah keberanian. Yang gereja butuhkan sekarang adalah mewartakan kuasa Allah. Bisa mensinergikan antara pengetahuan dan kuasa. Tidak memilih salah satu. Tidak mendikotomikan antara marketplace dengan gereja. Bapa yang surga ya Tuhan, terima kasih atas pengajaran-Mu yang mengingatkan kami semua agar kami adalah warga kerajaan. Bentar lagi kami istirahat kembali pada keluarga kami masing-masing. Kau menyertai ya Tuhan istirahat kami dan bercengkrama kami dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Vincent. Ya, terima kasih semuanya. Makasih ya semuanya. Pak Albert, makasih ya. Apa ini, Bet? Baru mulai, Bet. Oh, itu tadi. Kamu share di grup aja, Bet ya. Nanti Ya, baru share. makasih. Oke, thank you share di grup ya. Yuk. Ya, makasih.